Saya semakin dilarang, saya semakin tertarik. Gitu ya. Ya, ternyata itu bukan Iya. karakter saya doang, tapi karakter Hmm. semua orang yang Hmm. dia mengikuti fitrah dirinya. Iya. Coba ada nih anak kita atau adik kita lagi seneng kasmaran sama seseorang, larang aja dia, tambah menjadi-jadi. Iya. Iya. Ya, ternyata itu karakter umum. Saya Hmm. dulu didoktrin di salah satu manhaj yang saya ikutin sebelumnya waktu saya sangat masih remaja belia, bahwa filsafat itu haram. Maka saya penasaran, benar nggak haramnya? Supaya saya mengharamkannya tidak taklid. Supaya saya Hmm. mengharamkannya karena saya sadar bahwa itu haram. Jadi di kampus saya belajar filsafat, akidah, tasawuf. Di pesantren mahasiswa, Mahat Ali, saya belajar kajian hadis Ahlus Sunnah. Karena dulu filsafat teman-teman itu mencakup ilmu matematika, ilmu arsitek, ilmu perbintangan. Jadi aneh sekali orang yang nyerang-nyerang saya sekarang, ente terlaknat karena belajar filsafat, itu ada yang ngomong begitu ke saya. Masya Allah. Dia jurusannya kimia, Hmm. jurusannya matematika, jurusan Hmm. umum lah. Itu semua adalah cabang dari filsafat kuno. Hmm. Jadi betapa menggelikannya sekarang orang-orang yang mengharamkan filsafat, tapi filsafat itu di perutnya, di otaknya, di dadanya gitu. Lalu dia menuduh saya yang masih mempelajari filsafat murni. Ya, yang saya pelajari itu kan filsafat murni aja, belum sampai filsafat terapan. Ya, kalau terapan ya itulah orang-orang kimia, kedokteran. Nah, kalau teman-teman di OJK ya matematika terapan paling ya. Itu semua ilmu filsafat, teman-teman. Silakan dicek sendiri filsafat itu. Jadi apa yang disebut filsafat? Yang agak sedikit hebat itu ya pengharaman Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah faham. Itu perlu bikin saya goyang juga tuh tahun-tahun 2006, 2007 saya sempat Hmm. goyang. Sempat mau tetap kembali lagi mengharamkan filsafat dan mantik. Jadi saya membaca filsafat itu pertama karena dilarang, yang kedua penasaran apa sih yang dilarang, dan Iya. ketika kita menemukan ternyata ulama ada beda faham, ada yang bolehkan tidak boleh, dan yang keempat paling penting, ternyata banyak hari ini orang yang mengharamkannya, dia sendiri sudah menelannya. Dan yang terakhir, kalau nggak tahu mending diem aja. Betul, 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 betul. Kawan-kawan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali kita akan bahas tentang bahasan haramnya ilmu filsafat. Maksudnya ilmu filsafat tentang teologi, tentang ketuhanan, bukan seluruh ilmu filsafat ya. Karena sebagian eh, ilmu filsafat berkaitan dengan misalnya biologi atau ekonomi atau sosiologi, itu boleh saja kita mengambilnya karena itu perkara yang tidak ada kaitannya dengan wahyu dan tidak ada berkaitan dengan masalah ketuhanan ya. Baik, kita akan baca dulu sebelum kita masuk tentang hakikat ilmu filsafat dan butuh konsentrasi penuh nanti di setelah ini ya. Eh, ilmu kalam atau ilmu filsafat ya adalah ilmu yang sangat dibenci oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama menulis buku khusus tentang zammul kalam, tentang uh, celaan terhadap ilmu filsafat. Sebagaimana karya Abu Ismail Al-Harawi ya. Dan Az-Zahabi adalah seorang ulama Syafi'iyah berkata, "Qalla man am'ana an-nazar fi ilmi al-kalam illa wa addahu ijtihaduhu ila al-qaul bima yukhalifu mahdha sunnah." Ya, hampir tidak ada orang yang berdalam ilmu kalam kecuali akan mengantarkan ijtihadnya kepada pendapat yang menyelisihi kemurnian sunnah. Ya, jadi orang semakin perdalam ilmu kalam, ya, hanya sedikit yang selamat. Ya, kebanyakannya akhirnya mengantarkan kepada penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada dhamma ulama salaf an-nadhar fi ilmi al-awail. Oleh karenanya para ulama salaf dahulu mereka mencela seorang yang memperhatikan ilmu orang-orang terdahulu. Fa inna ilmal kalam walladun min ilmil hukama, karena ilmu kalam adalah ilmu yang bersumber atau merupakan hasil dari ilmu hukama ad-dahriyah, yaitu para filsuf, para hakim, maksudnya para filsuf dahriyah. Dahriyah itu yang meyakini bahwasanya alam adalah
azali, kekal ya, tidak ada urusannya dengan Tuhan pencipta. Kemudian beliau berkata, "Faman rama al-jam'a baina ilmil anbiya alaihi wassalam wa baina ilmil falasifah bidzakaihi." Barang siapa yang dengan kecerdasannya ingin mengkompromikan antara ilmu para nabi dengan ilmu para falasifah Yunaniyah, la budda wa an yukhalifa haula wa haula. Maka tidak mau dia harus membuat ilmu baru menyelisih para nabi dan menyelisih para ahli filsafat. Enggak mungkin dikompromikan. Ini maksudnya Az-Zahabi mengatakan tidak mungkin Anda mengkompromikan antara ilmu wahyu dari para nabi dengan ilmu filsafat dari kalangan filosof Yunani, enggak mungkin ya. Kecuali Anda menciptakan suatu ilmu baru dengan menyelisihi kedua-duanya. Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala selama Maliki berkata, "Ajma' ahlul fiqh wal athar min jami'il amsar anna ahlul kalam ahlul bid'ah wa zayghin wa la yu'adduna 'indal jami' fi tabaqatil fuqaha wa innamal ulama ahlul athar wa tafaqquh fihi." Bahwasanya ahli fikih dan athar bersepakat dari seluruh negeri bahwasanya ahlul kalam yaitu ahli filsafat adalah ahlul bid'ah dan ahlu sesat ya, ahlu zaig ya, Allah yang menyimpang, dan mereka tidak dianggap menurut seluruh ulama termasuk para fuqaha, enggak dianggap sebagai fuqaha. Yang disebut dengan ulama adalah ahlul athar yaitu orang yang mengikuti dalil Al-Qur'an dan sunnah wa tafaqquh fihi dan kemudian mempelajari dalil ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, la yuflihu sahibu kalamin abadan. Ulama'ul kalami zanadiqah. Bahwasanya tidak akan beruntung orang yang ahli kalam selamanya. Dan ulama ahli kalam adalah zindiq, orang-orang zindiq. Ya. Ini adalah pernyataan yang sangat tegas dari Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam manaqibnya dalam sebuah bab maja'ani Syafi'i rahimahullahu taala fi mujanabati ahli ahwa wa bughdhi wa iyahum. Bab tentang bagaimana Imam Syafi'i sikap beliau menjauhi ahlul bid'ah dan kebenciannya terhadap mereka. Wa dhammihi kalamahum wa izra'ihi bihim wa daqqihi alaihim munadharati iyahum. Yang di mana beliau juga mencela ya pembicaraan mereka ahlul bid'ah ya. Kemudian juga kerasnya beliau terhadap mereka dan perdebatan beliau dengan mereka. Kemudian Imam Baihaqi membawakan banyak riwayat menunjukkan sikap keras Imam Syafi'i terhadap bid'ah dan pelakunya. Di antaranya sebagai berikut, perhatikan. Qala Rabi' bin Sulaiman dia berkata, "Ra'aitu Syafi'i wa huwa nazilun min ad-darajah wa qaumun fil majlis yatakallamuna fi syai'in min al-kalam." Aku melihat Imam Syafi'i lagi turun dari sebuah tangga dan ada sekelompok orang duduk di majelis, mereka sedang berbicara tentang ilmu filsafat, ilmu kalam. Fasaha wa qala, kemudian dia berkata, Imam Syafi'i berteriak dan dia berkata, "Wa imma an tujawiruna bi khairin wa imma an taqumu anna." Cuma dua pilihan bagi kalian. Kalian bertetangga dengan kami dengan cara yang baik, itu jangan bicara tentang ilmu kalam, atau kalian pergi. Jangan tinggal bersama kami. Kalau mau bertetangga dengan kami, jangan bicara tentang ilmu kalam. Menunjukkan Imam Syafi'i tegas terhadap orang-orang yang sibuk bicara tentang ilmu mantik, ilmu kalam yang terutama berkaitan dengan teologi. Imam Syafi'i juga berkata, "Hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jarid." Hukumanku bagi orang yang belajar ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah korma. Wa yuhmalu 'alal ibil. Kemudian diletakkan di atas onta. Wa yutafu bihim fil qabail wal asyar. Kemudian diarak, diputar-putarin di kabilah-kabilah. Wa yunada alaihim, kemudian diserukan, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbal al kalam. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, sibuk belajar ilmu kalam. Beliau berkata juga, ma syai'un abghadu ilayya minal kalam wa ahlihi. Tidak ada perkara yang paling aku benci daripada ilmu filsafat dan ahli filsafat ya. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang jelas, yang juga tadi disebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para ulama Al-Zahabi dan yang lainnya, yang menunjukkan kebencian para ulama salaf terhadap ilmu kalam. Karena ternyata mempelajari ilmu kalam mempengaruhi mereka dalam akidah mereka, mereka ya. Dan rata-rata ahlul kalam ya. Jadi nanti akan kita bagi, ada namanya filsafat, ahli filsafat Yunani, ada filsafat Islami seperti Ibnu Sina dan Farabi, dan ada ahlul kalam. Ahlul kalam maksudnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah. Ya, ada 3 tingkatan. Mereka ahlul kalam itu yang belajar filsafat ya. Dan mereka terpengaruh. Mereka sepakat dalam 2 hal. Hal pertama, menjadikan akal sebagai suatu kebenaran yang
qat'i, yang mutlak, yang absolut. Akal merupakan sumber kebenaran. Yang kedua, mereka menjadikan perkara-perkara yang absolut tersebut ternyata dari keputusan orang-orang Yunani, ya. Keputusan orang Yunani. Jadi standarisasi akal orang Yunani dijadikan dalil, suatu yang qat'i, yang tidak, suatu yang absolut tidak mungkin diselisihi. Dari situlah mereka akhirnya menyimpang dalam masalah ketuhanan. Saya akan menjelaskan tentang masalah ini, kenapa kaitannya antara filsafat Yunani dengan filsafat Ahlul Kalam, ya. Demikian juga filsafatnya Farabi dan Ibnu Sina. Insyaallah jika ada kesempatan, mudah-mudahan kita dalam 2 majelis, karena ini pembahasan yang berat. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham, ya.